Oke teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi keterlambatan itu sudah sangat lama lah ya, jadi sudah lewat 3 bulan ya, hampir 4 bulan seperti itu. Jadi ya sudah 4 bulan kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang gagal bayar di pinjam duit ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Jadi buat teman-teman yang saat ini punya pinjaman di aplikasi pinjam duit, kalian bisa simak terus video ini ya, karena di video kali ini saya akan membahas ya tentang gagal bayar di pinjam duit ya, dan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber ya ataupun penonton di channel saya yang bertanya apakah pinjam duit ada di lapangannya. Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas tuntas ya, sesuai pengalaman ya, dan sesuai apa ya, info-info dari teman-teman subscriber yang sering sharing sama kami ya, seperti itu. Jadi buat kalian jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham seperti itu. Oke, seperti biasa teman-teman ya, yang pertama-tama di sini saya akan buka ya aplikasi pinjam duit ya. Oke, nah ini aplikasi pinjam duit teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk pinjaman di aplikasi pinjam duit ini ada periode 1, periode 2, dan periode 3 seperti itu ya. Jadi untuk periode 1, 2, 3 ini sudah telat semua teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, periode 2 sudah lewat 113 hari ya, jadi sudah 3 bulan lebih ya. Denda keterlambatan 700. Periode 3 sudah lewat 23 hari ya. Oke, kita buka seperti ini. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi keterlambatan itu sudah sangat lama ya, jadi sudah lewat 3 bulan ya, hampir 4 bulan seperti itu. Jadi ya sudah 4 bulan kalau nggak salah ya. Jadi menjawab dari pertanyaan teman-teman ya, yang saat ini telat bayar ya di pinjam duit ini ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang saat ini mungkin punya pinjaman yang sudah telat ya di aplikasi pinjam duit, yang sudah panik dan ketakutan ya, karena takut disebar datanya seperti itu, atau menghubungi di luar pondar ya. Itu yang sering ditanyakan. Kemudian yang kedua untuk DC lapangan ya. Oke, di sini saya akan jelaskan teman-teman ya. Jadi ini untuk keterlambatan sudah 4 bulan ya. Jadi untuk penyebaran data ya, untuk penyebaran data itu sebenarnya tergantung kalian ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang tergantung kalian? Karena pinjaman online itu tergantung kalian. Misalkan karena cara penagihan dari pinjaman online itu ya, nagihnya kan lewat online. Jadi tergantung kalian, tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya. Misalkan kalian di WA, misalkan kalian di telepon, nah seperti apa kalian membalasnya kan seperti itu. Nah misalkan teman-teman nggak pernah balas ya, nggak pernah balas WA atau SMS lah ya, bukan harus ada WA dibalas, ada telepon angkat, enggak sih. Yang penting kalian respon aja dengan baik ya. Mungkin ya beberapa kontak atau beberapa WA yang masuk itu kalian cukup balas aja beberapa, jangan semuanya kan seperti itu. Respon dengan baik ya. Kalau kalian masih belum ada dana ya tinggal kalian bilang masih belum ada dana. Kenapa saya bilang respon? Agar apa? Agar dari pihak aplikasi itu ya istilahnya tidak menyebar data lah ya, atau menghubungi di luar kondar seperti itu. Tapi misalkan menghubungi di luar kondar, biasanya teman-teman itu ya nggak pernah respon, atau mengganti nomor, atau mematikan nomor yang didaftarkan.
Jadi mungkin dari pihak aplikasi ya sudah tidak bisa dihubungi ya, nomor yang utama, nomor yang didaftarkan, karena sudah tidak bisa dihubungi, bisa terjadi akan menghubungi di luar kota ataupun penyebaran data seperti itu. Jadi tergantung kalian, tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya. Kalau dari saya yang misalkan kita telat ya, misalkan ada WA ya tetap saya balas, respon dengan baik. Memang kalau kita telat bayar di pinjaman online itu teman-teman ya dari pihak pinjol atau pihak penagih itu tidak mau tahu sih alasan apapun, meskipun kita cari dana masih nunggu gajian itu tidak mau tahu. Taunya ya pokoknya hari ini dibayar seperti itu. Tapi memang seperti itu resikonya kalau kita telat bayar di pinjaman online ya. Beda lagi dengan pinjaman online ilegal. Kalau pinjaman online ilegal, misalkan kita ditagih, biasanya kita dimaki-maki. Meskipun dari pinjaman online legal, biasanya juga ada yang maki-maki seperti itu. Karena apa? Karena kalian nggak pernah respon lah, istilahnya seperti itu. Ada juga pertanyaan dari teman-teman yang komentar, percuma bang kita respon, dari pihak DC-nya nggak mau respon, maunya uang. Memang maunya uang, tapi kalau kita tidak respon itu bisa terjadi akan ada penyebaran data atau menghubungi di luar kondar. Karena di sini saya akan menjelaskan, berbagi ya. Jadi misalkan kalian nggak respon ya terserah kalian, kan seperti itu. Karena pengalaman kami dan teman-teman yang sharing sama kami seperti itu. Ada yang disebar data karena apa? Nomor yang didaftarkan sudah tidak aktif. Dia tidak mengaktifkan karena ketakutan ya, di WA, di telepon. Memang risikonya seperti itu Kak, kalau kalian telat bayar di pinjaman online, karena kita pinjamnya lewat online kemudian nagihnya lewat online. Itu hanya sekedar WA saja sebenarnya, meskipun ada kata-kata seperti apa itu cuman WA gertakan ya. Jadi pinjaman online itu yang pertama ya kalian akan digertak dengan cara-cara ya penagihan dari pihak pinjaman online seperti itu teman-teman. Kalau dari saya ya wajar lah, makanya saya sering bikin video. Yang pertama misalkan kalian telat bayar atau gagal bayar, yang pertama kalian harus kuatin mental ya, karena kalian akan dibombardir oleh pihak pinjol tersebut ya. Jadi seperti itu untuk apa ya, untuk cara menangani agar data kalian tidak disebar ataupun menghubungi di luar folder seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan DC lapangan. Jadi untuk DC lapangan sejauh ini masih belum ada sih teman-teman. Jadi untuk DC lapangan dari pinjaman online pinjam duit ini nggak ada ya. Jadi nggak ada DC-nya. DC itu sebenarnya banyak, DC tukang tagih, DC tukang telepon, DC tukang apa ya, tukang maki-maki ya, banyak sih. Kalau pinjaman online itu banyak, semua itu DC. Jadi WA kalian itu DC tukang tagih, DC tukang telepon, itu DC lapangan nggak ada sih. Karena beberapa teman ya banyak yang WA saya atau sharing sama saya tentang pinjam duit ini, banyak yang telat sampai ada yang 4 bulan 5 bulan. Itu aman-aman aja, nggak ada yang didatangi. Karena selama saya sharing sama teman-teman subscriber ataupun penonton saya itu nggak ada yang menginfokan bahwasanya dia telat bayar didatangi DC, nggak ada. Jadi untuk DC lapangan tidak ada teman-teman ya. Oke, perlu teman-teman ketahui di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi tentang gagal bayar atau telat di pinjaman online pinjam duit ya. Karena masih banyak teman-teman kita yang saat ini terjerat di pinjaman online, ketakutan dan panik seperti itu. Jadi di sini saya hanya berbagi info ya, berbagi info seperti itu agar kalian tidak panik lagi ya. Kemudian banyak juga pertanyaan dari teman-teman, bang untuk daerah saya gimana untuk DC-nya, daerah saya gimana? Karena sering komentar teman-teman ya yang saat ini telat bayar di pinjam duit ini, daerah saya tentang DC. Nggak ada DC-nya ya teman-teman. Jadi untuk DC itu nggak ada. Untuk DC penagihan ya ada ya, DC penagihan lewat WA itu, lewat online itu ya, itu aja seperti itu resikonya. Tapi misalkan teman-teman punya pinjaman di pinjam duit, misalkan kalian apa ya sudah telat ataupun gimana ya,
meskipun gak ada DC-nya. Misalkan kalian sudah ada dana ya kalian lunasi seperti itu ya, daripada kalian punya beban pikiran ya. Karena pinjaman online, kalau kita punya pinjaman online yang gak dibayar ya atau gagal bayar, biasanya kita kepikiran seperti itu teman-teman ya. Jadi ya seperti itu aja lah ya untuk risiko di pinjaman online, pinjam duit ini ya. Mungkin BI checking lah ya, BI checking itu sudah pasti kalau legal ya BI checking ya. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya apakah BI checking, ya kalau dari saya mungkin kemungkinan besar ya BI checking lah risikonya ya. Kalau untuk DC lapangan aman ya. Kalau untuk penyebaran data sudah saya jelaskan tadi seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.